Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, law kana sabru rajulan lakana rajulan karim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan Ibu Nyai Hajah Siti Fuaidah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Wasilah. Yang kami muliakan Bapak Haji Muhammad Hasim Adnan ST selaku pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Wasilah. Yang kami muliakan Gus Ahmad Zeni ST. Yang kami muliakan yang baru saja memberikan sambutan Dr. Kiai Ahmad Sanusi LC MA. Yang kami muliakan yang nanti akan memberikan mau'idhah hasanah Kiai Haji Abdul Wahab SE. Yang kami muliakan lurah pondok kita Kiai Haji Muhammad Sahidi Rahman MA, Bapak Ibu wali santri serta adik santri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik santri ini masih muda-muda, kalau sekarang disebutnya sebagai Gen Z, atau ada juga yang menyebutkan generasi pinjam dulu 100 agar silaturahmi tidak putus. Buat apa pinjam dulu 100 kalau hubungan tidak pernah dibawa ke jenjang yang serius? Tetaplah jadi pribadi yang bersahaja, walaupun pujaan hati pergi entah kemana. Tetaplah tertawa hahaha, walaupun jodoh masih misteri ilahi. Tetaplah berjuang, walaupun tidak punya ayah. Tetaplah rajin mengaji, walaupun pujaan hati direbut sahabat sendiri. Tetaplah menjadi pribadi yang menarik, walaupun seluruh santri putri tidak ada yang tertarik. Karena sejatinya tugas seorang santri adalah menuntut ilmu. Lebih baik aku mencari ilmu daripada mencari kamu. Tanpa ilmu aku tidak bisa apa-apa, sedangkan tanpa kamu aku tidak apa-apa. Tanpa ilmu aku akan menjadi pribadi yang merugi, sedangkan tanpamu aku masih bisa cari lagi. Makanya jadi santri kunci utamanya adalah di ilmu. Karena
ilmu ini menjadi kuncian hidup di dunia maupun di akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mengejar dunia, sungguhnya kuncinya adalah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mengejar akhirat, kuncinya adalah ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses kedua-duanya, kuncinya adalah ilmu. Dalam makalah lain dijelaskan, talabul ilmi yuksirul akhirah ala dunya fayarbahu ma'a. Bainama jahil yuksirul dunya ala akhirah yahsirhu ma'a. Orang yang memiliki ilmu, orang yang telah menuntut ilmu akan lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunianya, tapi sesungguhnya dia akan mendapat kedua-duanya. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak menuntut ilmu atau orang yang bodoh, dia akan lebih mendahulukan dunianya daripada akhiratnya. Sesungguhnya orang-orang seperti ini tidak akan mendapat kedua-duanya. Jadi itu ya, adik-adik santri, fokus utama kalian adalah menuntut ilmu. Kerjaannya ngaji, belajar. Sisanya yang memenuhi kebutuhan kamu adalah tugas dari kedua orang tua. Jadi jangan sampai salah fokus, jangan sampai salah niat, jangan sampai salah jalan. Karena di pondok pesantren tujuannya menuntut ilmu. Seperti tadi yang sudah ditampilkan itu sudah bagus-bagus. Ada yang pidato bahasa Indonesia, walaupun ada spesial tadi bahasanya. Ada yang pidato bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab. Semua ditampilkan. Bahkan ada yang sudah menampilkan hafalan Qur'annya. Tadi sebenarnya mau semuanya Bapak Ibu 2 juz, cuma saya bilang kebanyakan. Habis nanti waktu. Nanti kita carikan waktu lain. Dan ada juga tadi Pak Dr. Sanusi sampaikan yang putra juga ada. Nanti sudah kita siapkan untuk bisa kita tampilkan. Dan saya sampaikan sama bagian dokumentasi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, tolong dikasih dokumen satu-satu. Isi pidato sendiri-sendiri dipotong, kirimin ke orang tuanya. Biar orang tuanya bangga, biar orang tua melihat bagaimana kerja keras kalian belajar di pondok pesantren Al-Wasi. Karena insya Allah pasti kalau orang tua senang, apapun nanti yang kamu minta diberikan sama orang tua kamu, pasti bisa. Gitu ya adik-adik ya. Baik, selanjutnya ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan kepada kalian. Beberapa pengumuman penting. Ada beberapa juga yang untuk wali santri, yang saya harap yang di bawah bisa naik semua ke atas, karena ini penting dari yayasan. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah Bapak Ibu wali santri, selama ini minggu keempat kunjungan berdasarkan peraturan dan edaran yang kita sampaikan adalah jam 1 sampai dengan jam 4 ya. Tapi beberapa kali kejadian ada wali santri yang datang duluan. Bahkan ada yang datangnya dari pagi. Ada jam 10, ada jam 11. Kemudian kita kasih pengertian, kita kasih penjelasan bahwa sesuai dengan jadwal kunjungan itu jam 1 sampai jam 4. Ini penting, kita harus sinergi antara yayasan dengan Bapak Ibu wali santri supaya nanti tidak menjadi masalah buat kita. Ada juga yang komplain, yang protes. Katanya, saya sudah duduk disuruh pulang lagi, padahal sudah datang gitu. Ya kita jelaskan sebenarnya memang belum jamnya. Kalau sudah jamnya ya pasti kita akan izinkan Bapak Ibu masuk. Ada juga yang pulangnya dilambat-lambatin, lama. Ya mungkin karena orang tuanya masih kangen, kita coba pahami, tapi kita tetap kasihkan pengertian bahwa kita mendidik anak-anak disiplin. Maka saya harap Bapak Ibu juga membantu memberikan contoh disiplin.
Kalau memang sudah jamnya masuk, ya silahkan monggo. Kalau sudah waktunya pulang lagi, berarti ya harus pulang. Ya. Kemarin kita sempat kena tegur juga dari tetangga sekitar. Jam 12 itu di depan gerbang mobil 3 biji numpuk. Motornya ada lebih dari 5. Pada mau masuk semua. Pak, kita udah sampai. Ya, belum waktunya. Akhirnya karena tetangga sudah mulai protes, ya kita izinkan masuk. Maksud saya begini Bapak Ibu. Kalau memang demikian, nanti saya coba bikinkan angket. Ya. Tapi nanti hasil dari ini harus kita sepakati bersama. Kalau mau pagi, pagi sekalian. Kalau mau siang, siang sekalian. Tapi prinsipnya tetap kunjungan itu sekitar 3 jam. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan datang jam 8, kita sepakati semua. Udah jam 8 aja deh, biar pagi-pagi, biar enak. Ya nggak apa-apa, tapi sepakati bersama. Jangan sampai nanti kita jam 8 sampai jam 11 pulang habis duhur ada yang baru datang. Pak Ustaz, saya kagak tahu. Sudah sampai sini dari jauh, gimana ini? Masa ya kagak boleh ketemu sama anak sendiri? Ya, bukan mau seperti itu Bapak Ibu, tapi kita belajar disiplin. Ya, kalau memang mau pagi jam 8 sampai jam 11 sebelum duhur pulang semua. Sudah selesai, sudah bersih. Atau tetap seperti kemarin jam 1 sampai dengan jam 4. Tapi nggak bisa digelombang Bapak Ibu. Pak, saya separuh aja pagi, separuh siang. Waduh. Kalau begitu nanti yang anaknya 2 dari pagi sampai siang. Belum yang saudaraan di sini. Pak, ini saya lagi nengokin yang si ini nih. Dia pagi jatahnya. Ntar siang Pak, ini saya nengokin anak saya Pak. Ya, nggak bisa. Jadi pilih pagi-pagi atau siang-siang. Nanti saya buatkan angket untuk di-share di grup Wali Santri untuk Bapak Ibu isi. Nanti hasilnya saya sampaikan di kesempatan yang akan datang dan nanti harus disepakati bersama Bapak Ibu. Kita mohon kerjasamanya supaya kita berjalan dalam mendidik anak-anak sama-sama enak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bulan November. Pelaksanaan ujian. Saya laporan dulu Bapak Ibu, kemarin anak SMK kita Al-Wasilah sudah bikin namanya Teaching Factory atau bahasanya pabrik atau tempat produksi untuk pembelajaran siswa. Kita kemarin dapat bantuan dari Kementerian Agama inkubasi berupa alat sablon kaos. Dan kemarin sudah kita praktekkan, sudah hampir separuh anak SMK nyobain bagaimana mereka desain kaos, bagaimana proses printing, bagaimana kasih lem, dipanasin sampai ngepres. Dari sablon ke kaos, mereka sendiri yang melaksanakan proses itu, mereka melihat, mereka tahu. Ini bagian dari pembelajaran SMK supaya mereka nanti ketika lulus bisa untuk siap kerja. Ya, itu sudah dilaksanakan, kita punya. Nah, ke depan harapan saya kalau Bapak Ibu punya orderan kaos bisa dilemparkan ke kita. Tapi sementara kita masih internal dulu, karena harapan saya kalau kita alat itu kalau hanya untuk dipakai anak-anak saja akan lebih resiko rusaknya cepat. Tapi kalau kita ada dari orang rutin, kita bisa sisihkan, bisa kita dapatkan kerjaan-kerjaan, maka insya Allah itu bisa menjadi dana untuk perawatan alat itu, supaya jangan sampai alat yang sudah bagus hanya menjadi proyek mercusuar, dipakai sebulan, 2 bulan, 3 bulan rusak. Sayang. Kemudian yang selanjutnya kelas 11 PKJ sudah sedang PKL dan 11 AP nanti mulai di bulan Januari. 11 PKJ ada beberapa yang kita taruh agak jauh, ada 2 yang kita taruh agak jauh, tapi memang faks sekali, yaitu mereka di jaringan. Salah satu perusahaan yang memang masang jaringan dan sistem digital untuk sekolah-sekolah negeri.
itu sudah berangkat. Mudah-mudahan lancar semua, mudah-mudahan anak-anak yang PKL bisa bermanfaat ilmunya, dan mudah-mudahan yang PKL ini bisa membangun komunikasi yang baik dengan tempat PKL-nya, supaya nanti ketika mereka lulus, mereka bisa kerja di situ. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, untuk bulan Desember ada ujian semester atau istilahnya sekarang SAS, sumatif akhir semester, yang akan dilaksanakan tanggal 2 sampai tanggal 7 Desember. Jadi awal bulan sudah langsung ujian. Makanya kemarin edaran sudah dibagikan, edaran ujian. Nah, kaitan dengan administrasi, Bapak Ibu silakan selesaikan minggu ini, minggu kedua, atau paling lambat harapan saya di minggu keempat sudah selesai semua, supaya anak-anak ujian tidak terpengaruh, mereka bisa fokus belajar saja, tidak mikir administrasi, karena memang administrasi urusan orang tua. Kemudian tanggal 9 Desembernya sampai 10 itu remedial, 11-nya sampai 14 itu kelas meeting, tanggal 14 penutupan kelas meeting, tanggal 15 bagi rapor. Kalau bagi rapor nyengir aja bukan anak-anak waktu itu. Tanggal 15 apa deh? Bagi rapor. Tanggal 15 bagi rapor. Bagi rapor dulu, baru setelah bagi rapor ya, tanggal 15 Desember. Kemungkinan liburnya sekitar 2 minggu. Bapak Ibu, ini mau saya sampaikan, makanya karena ini efektifnya sudah tinggal sedikit, kalau bisa sudah tidak ada wali santri yang izin-izin lagi, biar anak-anak bisa kejar materi-materi yang belum selesai sama mereka, supaya ketika nanti ujian sudah clear semua. Karena memang di Al-Wasilah sudah disiapkan, pasti kalau sudah waktunya libur ya libur, gitu ya. Jadi jangan terburu-buru, jangan kemudian belum waktunya sudah diambil, tunggu saja waktunya, pasti semua nanti pulang libur di rumah masing-masing. Untuk nanti liburnya sampai tanggal berapa, nanti akan menyusul edaran dari pondok. Kita nunggu Pak Kiai Sahidi yang masih sedang umroh bersama Bu Nyai, Bu Haji Ati, Bu Ligan, Bu Homsah, dan dua ponakan saya, Kakak Aufa Farha Mukmina dan Alena Rahma. Besok hari Selasa sudah pulang kembali ke Indonesia. Nanti ada surat edarannya. Tapi prinsipnya Bapak Ibu, budaya di Al-Wasilah, saya minta tolong, minta dukungan Bapak Ibu, pastikan anak-anak kita tahun baru nanti di pondok. Ya, ini sudah menjadi budaya dan sudah menjadi tradisi di Al-Wasilah. Malam tahun baru semua santri wajib ada di pondok. Ya, itu sudah menjadi budaya. Nanti ada kegiatannya, ada acaranya, kita acara di sini. Seperti tahun-tahun sebelumnya ada bakar jagung, ada bakar ikan. Ya, yang nggak punya jagung, nggak punya ikan, bakar kayu aja nggak apa-apa. Yang penting kita bakar-bakar. Tapi sebelumnya terlebih dahulu kita tahlil, zikir dan istighosah serta renungan malam, renungan akhir tahun. Itu. Terus kemudian Bapak Ibu, terakhir saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya minta dukungannya, minta kerjasama yang baik Bapak Ibu wali santri dengan kita pihak yayasan, dengan ustadznya, dengan guru-gurunya. Kita bareng-bareng dukung anak kita, bareng-bareng ngasih semangat anak kita. Kalau melencong-melencong, miring-miring dikit, bareng-bareng kita lempengin, supaya ini semua demi kesuksesan anak-anak kita mondok di pesantren Al-Wasilah.
Saya doakan Bapak Ibu wali santri selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mensupport anak-anaknya di Al-Wasilah, diberi kemudahan rezekinya, diberi kesehatan dan diberi panjang umur sehingga bisa membimbing, mensupport dan mendukung anak-anaknya di pesantren Al-Wasilah sampai dengan lulus nanti. Dengan yang tadi Al-Fatihah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.